Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Cerita Ainun. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif yang penuh hikmah. Cerita tentang seorang wanita bernama Andini yang harus menelan pil pahit di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Bayangkan saja, di hari pernikahannya, calon suaminya justru membatalkan segalanya tanpa alasan yang jelas. Hancur? Pasti. Tapi apa Andini menyerah? Tidak. Dari kehancuran itu, Andini justru menemukan kekuatan hingga Allah mempertemukannya dengan sosok lelaki yang mencintainya karena Allah, yaitu Hasan. Bagaimana Andini bangkit dari luka, menghadapi ujian demi ujian, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan kehidupan penuh keberkahan. Kisahnya akan membuat hati kita tersentuh dan semakin yakin bahwa takdir Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan kalau menurut kamu cerita ini bermanfaat, yuk share juga ke teman-teman yang lain. Oke, siap, mari kita mulai kisahnya. Mentari pagi itu bersinar hangat, menembus jendela kaca besar di ruang rias rumah keluarga Pranata. Udara dipenuhi harum melati dan mawar putih yang ditata dengan teliti oleh para perias. Di balik cermin besar yang dihiasi ukiran emas, Andini duduk diam. Wajahnya telah dipoles sempurna, bedak tipis membingkai kulitnya yang kuning langsat, bibir mungilnya berwarna merah mawar, dan matanya dipertegas eyeliner hitam yang membuat tatapannya semakin tajam. Namun, ada yang kosong di matanya. Tangannya dingin, gemetar tak kentara. "Hari ini kamu cantik sekali, Nduk." Suara lembut Bu Retno, ibunya, menggetarkan batinnya. Ia berdiri di belakang Andini, membenahi kerudung putih yang menjuntai hingga punggung. Andini tersenyum meski hanya di bibir. "Terima kasih, Bu. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari ketika ia melepas status lajang, mengikat janji suci dengan Faris, pria yang telah mencuri hatinya 3 tahun belakangan. Faris bukan hanya calon suami yang diidamkan banyak gadis. Ia juga lelaki sopan, pintar bicara, dan berasal dari keluarga terpandang. Pilihan yang sempurna, kata semua orang. Di halaman depan, tenda putih berhiaskan pita emas berdiri megah. Para tamu mulai berdatangan, beberapa di antaranya pejabat penting, rekan bisnis ayahnya, hingga sahabat-sahabat masa kuliah Andini. Semua duduk rapi, wajah-wajah penuh harap akan menyaksikan janji suci yang sakral. Jam di dinding menunjukkan pukul 10.00 pagi. Waktu yang dijadwalkan Faris dan rombongan pengantin pria datang untuk akad nikah. Namun, tak ada suara iring-iringan mobil dari kejauhan. Tak ada kabar, tak ada Faris. Andini menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja rias. Sudah 5 kali ia mencoba menghubungi Faris sejak subuh tadi. Tidak aktif. Hatinya mengencang tapi ia menolak panik. "Mungkin macet, Bu," katanya, lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada menjawab ibunya yang mulai gelisah. Bu Retno mengangguk, meski sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang mulai menggerogoti keyakinannya. Pukul 11.00, para tamu mulai saling bertanya. Sang MC terus mengisi waktu dengan candaan ringan dan alunan musik gamelan pelan, seolah menutupi kekosongan yang mencekam di pelaminan. Ayah Andini, Pak Pranata, tampak gelisah. Ia berkali-kali berjalan mondar-mandir di teras, menerima telepon yang kemudian ia tutup dengan cemas. "Andin, sini, Nak," panggilnya lirih setelah masuk ke ruang rias. Andini berdiri dengan gaun putih panjangnya, berjalan pelan ke arah ayahnya. Nafasnya terputus-putus, seperti tahu ada yang tidak beres. Ayah baru saja ditelepon keluarga Faris. Dia tidak datang. Suara Pak Pranata tercekat. Mereka bilang Faris membatalkan pernikahan ini. Andini membeku. Dunia di sekitarnya redup,
Seperti suara yang mendadak hilang dari telinga. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menatap ayahnya dengan mata basah yang tak berkedip. "Kenapa, Ayah?" Bisiknya nyaris tak terdengar. "Kenapa?" Pak Pranata menggeleng pelan, wajahnya penuh duka dan rasa bersalah. "Tidak ada alasan. Ibunya Faris hanya bilang dia tidak bisa menikah denganmu." Butiran air mata Andini jatuh satu persatu, membasahi pipinya yang sudah dipoles sempurna. Riasannya luntur perlahan. Ia memegang kerudungnya, lalu meremas ujung kain itu seperti mencari pegangan di tengah badai yang datang tanpa aba-aba. "Tapi kita sudah siapkan semuanya," dia janji. Ya, suara Andini pecah, isaknya akhirnya meledak. Tubuhnya ambruk dalam pelukan ibunya yang juga menangis diam-diam. Sore itu, pesta dibatalkan. Para tamu satu persatu pulang, beberapa dengan tatapan iba, beberapa berbisik-bisik pelan mencari-cari penyebab aib yang menimpa keluarga Pranata. Andini mengurung diri di kamar. Gaun pengantin putihnya tergeletak di lantai, sementara ia duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Di atas meja, ponselnya akhirnya berdering. Nomor yang dikenalnya, Faris. Tangannya bergetar saat mengangkatnya. "Hello," suaranya parau. "Maaf, Din." Hanya dua kata itu yang keluar dari Faris tanpa penjelasan. Lalu teleponnya terputus. Andini menatap layar ponsel yang kembali gelap. Napasnya tercekat. Ia mendongak, menatap langit-langit kamar yang kosong, lalu menguatkan dirinya. Mungkin hari ini bukan miliknya, tapi besok ia akan memastikan dirinya bangkit. Hari itu berakhir tanpa suara. Rumah besar keluarga Pranata yang biasanya ramai dengan canda tawa kini sunyi. Tirai-tirai jendela sudah ditutup rapat, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan-ruangan mewah yang dingin. Tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi musik gamelan yang mengalun. Hanya sesekali terdengar isakan tertahan dari kamar di lantai 2. Andini duduk di pojok kamarnya. Gaun putih pengantin yang tadi pagi begitu cantik kini kusut, menumpuk di lantai. Rambutnya yang semula tersanggul rapi telah terurai acak-acakan, beberapa helaian menempel di pipinya yang basah. Matanya sembab, merah karena air mata yang tak henti-henti turun sejak kabar itu tiba. Tangannya masih mencengkeram ponsel yang kini sudah mati kehabisan baterai. Ia memandang kosong ke layar hitam itu, seolah berharap keajaiban terjadi dan Faris menelepon kembali. Tapi tidak ada suara, tidak ada penjelasan. Yang tersisa hanyalah kata maaf yang bergema di kepalanya, mengiris hatinya berulang-ulang. Pintu kamar diketuk pelan. "Andin, Bunda masuk ya?" Suara itu lembut, hampir ragu. Andini tidak menjawab, tapi ia juga tidak menolak. Pegangan pada lututnya melemah saat Bu Retno perlahan duduk di sampingnya, membawa selimut tebal dan segelas susu hangat. Ia menyelimuti Andini seperti waktu kecil dulu saat putrinya demam. "Minum dulu, Nduk," katanya, suaranya bergetar. "Perutmu kosong dari tadi." Andini menoleh perlahan, menatap ibunya dengan mata yang kehilangan cahaya. Ia mengambil gelas itu, meski tangannya masih gemetar, dan meneguknya sedikit. "Kenapa, Bu?" Suaranya parau. "Apa aku kurang baik? Kurang pantas? Kenapa Faris pergi?" Bu Retno menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tegar. Dielusnya rambut Andini, lembut dan penuh kasih. "Bukan salahmu, Andin. Bukan karena kamu kurang apa-apa. Ini semua sudah jalan dari Gusti Allah. Kadang, kita tidak selalu tahu kenapa sesuatu terjadi, tapi pasti ada alasan di baliknya." Andini menggeleng, air matanya mengalir lagi. "Aku malu, Bu. Semua orang lihat, semua orang tahu aku ditinggalkan di pelaminan." Bu Retno mengusap pipi putrinya, menahan isaknya sendiri. "Kalau orang mau bicara, biarlah. Mulut orang tak bisa kita tutup. Tapi hidupmu bukan milik mereka, Andin. Bunda percaya kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Andini menunduk. Kata-kata itu seperti setetes air di padang gurun. Tidak menghapus rasa sakitnya, tapi membuatnya sadar ada ibunya yang selalu ada untuknya. Keesokan harinya, rumah mereka masih sunyi.
Pak Pranata lebih banyak berdiam di ruang kerja, mengurusi beberapa panggilan bisnis sambil sesekali menarik napas panjang. Raut wajahnya terlihat letih. Ia jarang bicara, tapi tatapannya pada Andini selalu lembut, seolah menyimpan rasa bersalah yang dalam karena tak mampu melindungi putrinya dari luka itu. Andini bangun lebih siang dari biasanya. Matanya sembab, tapi ia memaksakan diri turun ke meja makan. Bu Retno tersenyum samar melihat putrinya duduk dan mencoba makan meski hanya beberapa suap. Kalau mau, temani bunda ke pasar nanti, ajak ibunya pelan. Andini mengangguk. Ia tahu ibunya mencoba mengajaknya kembali ke kehidupan normal. Perlahan, tapi begitu keluar rumah, ia merasakan tatapan itu lagi. Para tetangga yang pura-pura menyiram tanaman, tapi matanya mengawasi. Obrolan pelan di warung dekat gang masuk, yang mendadak hening ketika ia lewat. Kasihan, padahal sudah siap semuanya. Faris itu kenapa sih? Padahal Andini anak baik. Atau mungkin ada yang dia sembunyikan? Bisikan-bisikan itu menghantam telinga Andini. Tapi ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, berusaha menegakkan kepala. Ia tidak ingin terlihat lemah meski hatinya masih remuk. Malam itu, Andini duduk di meja belajarnya. Ia menatap foto-foto masa lalunya dengan Faris. Semua kenangan yang dulu manis kini terasa pahit. Satu persatu, ia masukkan foto-foto itu ke dalam kotak, lalu menyimpannya ke dalam lemari. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Aku harus berubah, bisiknya. Aku nggak boleh selamanya begini. Hari-hari berikutnya, Andini mulai mencari kesibukan. Ia menolak tawaran untuk sekadar berlibur ke luar negeri. Ia merasa itu hanya pelarian sementara. Yang ia butuhkan adalah sesuatu yang membangkitkan harga dirinya kembali. Sampai suatu pagi, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Tiara, sahabatnya semasa kuliah. Din, kamu lagi di mana? Aku buka usaha baru, butuh partner. Kalau kamu butuh sesuatu buat sibuk, kabarin ya. Andini tersenyum samar. Mungkin inilah waktu yang tepat. Malam kembali sunyi. Hanya suara detik jam dinding di sudut kamar yang terdengar jelas, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, meski hidup terasa berhenti. Andini duduk di atas sajadah, tubuhnya bersandar lelah di dinding kamar. Matanya bengkak, tapi kali ini bukan karena menangis. Ia baru selesai menunaikan salat tahajud, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah ia lakukan, kecuali saat-saat tertentu. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda, bukan karena marah, bukan karena kecewa, melainkan karena rasa pasrah yang datang setelah sekian lama memberontak. Ya Allah, bisiknya pelan, suaranya bergetar. Aku sudah kehilangan banyak, aku sudah berusaha kuat, tapi aku nggak sanggup sendirian. Tangannya terangkat, bergetar seperti hatinya yang rapuh. Ia menangis bukan karena kelemahan, tapi karena mengakui bahwa ada batas di mana manusia tak mampu lagi mengendalikan apa yang terjadi. Dalam sujudnya, Andini merasakan sesuatu yang lama ia abaikan kedamaian. Tidak sepenuhnya menghapus lukanya, tapi seperti embusan angin lembut di tengah badai. Hatinya yang kusut perlahan-lahan terasa lapang. Ia sadar terlalu lama ia meletakkan kebahagiaan pada orang lain, mengukur harga dirinya dari pandangan manusia. Sekarang ia mulai belajar meletakkan semua itu di tangan Allah. Pagi itu, Andini bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih tampak lelah, tapi matanya tak lagi kosong. Ia menyiapkan sarapan sederhana, mengajak ibunya duduk di meja makan. Bunda, maaf ya, beberapa hari ini Andi nyusahin, katanya pelan sambil mengaduk teh hangat. Bu Retno tersenyum, menatap putrinya dengan haru. Namanya juga manusia, Nduk. Bunda tahu rasanya sakit itu kayak apa. Tapi Bunda juga tahu anak Bunda gak akan selamanya jatuh. Andini mengangguk. Andin mau coba jalanin hidup lagi, pelan-pelan. Bu Retno meraih tangan putrinya, menggenggam erat. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting kamu gak berhenti. Hari-hari berikutnya, Andini mulai mengisi waktunya dengan hal-hal sederhana. Ia membantu ibunya di dapur, mengantarkan makanan ke panti asuhan bersama kelompok pengajian Bunda,
dan menghadiri kajian di masjid dekat rumah. Di sana, ia bertemu banyak perempuan dengan kisah hidup yang jauh lebih berat darinya. Ada yang ditinggal mati suami, ada yang harus membesarkan anak-anak seorang diri, ada pula yang bangkit dari kekerasan rumah tangga. Andini merasa kecil di tengah mereka, tapi dari mereka pula, ia belajar bahwa hidup harus terus berjalan. Luka itu nggak akan hilang, Di. Kata salah satu ibu di pengajian itu, Bu Asih, yang sudah lama menjadi janda. Tapi luka itu bisa kamu rawat sampai nggak nyakitin lagi. Andini mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Suatu sore, Andini duduk di teras rumah, memandangi halaman depan yang dulunya dihiasi dekorasi pesta. Hatinya terasa lapang. Ia mengambil ponsel, membuka pesan dari Tiara, yang sempat terbaca sekilas beberapa hari lalu. Din, kamu lagi di mana? Aku buka usaha baru, butuh partner. Kalau kamu butuh sesuatu buat sibuk, kabarin ya. Andini menarik napas panjang. Ia berpikir sejenak, lalu mengetik balasan. Aku mau ketemu. Kapan bisa ngobrol, Ti? Balasan Tiara cepat. Besok siang di kafe biasa, Din. Aku tunggu. Andini meletakkan ponsel di meja. Dadanya berdebar bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berbeda kali ini, semacam semangat kecil yang mulai tumbuh kembali. Malam itu, ia kembali bersujud lebih lama dari biasanya. Doanya kali ini bukan untuk meminta Faris kembali, bukan untuk menuntut jawaban dari apa yang terjadi, tapi untuk memohon kekuatan agar bisa berjalan ke depan dan menerima segala sesuatu yang telah digariskan. Ya Allah, jika di depan ada bahagia, tuntun aku. Jika di depan ada ujian, kuatkan aku. Dan dalam diam, Andini merasakan hatinya lebih tenang, lebih kuat. Besok, ia akan memulai langkah baru. Dan entah kenapa, ia merasa masa depannya akan berbeda. Mentari pagi menembus tirai kamar Andini, membentuk pola lembut di dinding yang biasanya suram. Kali ini ada senyuman tipis di wajahnya saat ia bangkit dari tempat tidur. Tidak ada lagi tangisan yang membasahi bantal. Tidak ada lagi rasa sesak di dada setiap kali ia membuka mata. Ia menata ulang hidupnya, mulai dari hal-hal kecil. Meletakkan bunga segar di ruang tamu. Membantu ibunya merapikan halaman rumah. Tapi yang paling membuat Andini merasa hidup adalah ketika ia kembali ke masjid kecil di ujung jalan kampung. Awalnya, ia hanya ikut membantu Bu Retno dalam kelompok pengajian ibu-ibu. Namun, suatu hari, ustazah di sana meminta tolong kepada Andini. Andin, anak-anak di sini banyak yang belum lancar baca Quran. Bunda lihat kamu sabar ngajarin waktu di rumah. Mau bantu mereka? Andini sempat ragu. Ia bukan ustazah. Ia tak pernah mengajar sebelumnya. Tapi mata-mata kecil itu menatapnya penuh harap. Ada yang mencengkeram lengan bajunya, ada yang mengangguk semangat. Ia menghela napas lalu tersenyum. Bismillah. Ayo kita belajar sama-sama. Sejak hari itu, setiap sore setelah asar, Andini duduk di serambi masjid, dikelilingi anak-anak yang membawa ikra dan mushaf lusuh. Mereka duduk lesehan, berderet dengan kaki bersila. Mulut mungil mereka terbata-bata membaca huruf demi huruf. Andini sabar. Ia membenarkan bacaan mereka dengan lembut, memuji usaha mereka sekecil apapun. Suatu sore, hujan deras mengguyur kampung mereka. Tapi Andini tetap datang. Ia duduk di serambi masjid yang basah, menunggu anak-anak yang mungkin tidak bisa datang karena hujan. Namun, satu persatu mereka muncul, berlari-lari sambil tertawa, baju mereka basah kuyup. Endin, kita belajar ya? Tanya Rizky, bocah kecil dengan suara serak-serak basah. Andini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ayo kita belajar. Di tengah derasnya hujan, di bawah suara air yang menetes dari atap masjid, mereka mengaji bersama. Dan di sana, di tengah kesederhanaan itu, Andini merasakan hatinya benar-benar utuh kembali. Seminggu setelah itu, Andini mulai aktif di lebih banyak kegiatan sosial. Ia membantu Bu Asih di dapur umum, mengantar sembako untuk warga yang membutuhkan, bahkan membantu membersihkan rumah-rumah warga jompo di kampung.
Ia tak lagi peduli pada bisikan tetangga yang dulu menatapnya dengan iba atau sinis. Ia memilih fokus pada yang ada di depan matanya. Hingga suatu sore, ketika Andini tengah membantu membersihkan gudang masjid, seorang pria muncul, membawa beberapa karung beras dan alat tulis. "Anda Andini ya?" tanyanya sambil tersenyum. Andini berhenti menyapu debu, menatap pria itu bingung. Wajahnya biasa saja, kulit agak gelap, rambut sedikit berantakan. Tapi mata pria itu jernih, menatapnya tanpa menghakimi seperti kebanyakan orang yang baru ditemuinya belakangan ini. "Iya, maaf siapa ya?" Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Wahyu. Dulu sering bantu di masjid sini waktu kecil, sekarang balik lagi bantuin," kata Pak RT. "Ibu Andini sekarang pengajar anak-anak ngaji di sini ya." Andini mengangguk pelan, menjabat tangannya sebentar lalu menarik tangannya kembali. "Alhamdulillah iya, cuma bantu sedikit." Wahyu tersenyum tipis. Ia menurunkan karung-karung itu dengan mudah meski berat, lalu mulai menyusun kotak alat tulis yang dibawanya. "Ini buat anak-anak ngaji, murid Ibu Andini banyak kan? Biar mereka semangat belajar." Andini menatapnya, ada sesuatu yang hangat dalam sikap pria itu. Ia sederhana, apa adanya, tapi ketulusan itu terasa. "Terima kasih." Mereka pasti senang. Hari itu mereka bicara sebentar. Tidak lama, tidak ada basa-basi yang tidak perlu. Tapi Andini merasa aneh untuk pertama kalinya. Ia merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa rasa canggung, tanpa ada luka yang mendesak dari masa lalu. Hari-hari berlalu, Wahyu semakin sering terlihat di masjid. Kadang membetulkan genteng bocor, kadang membantu Andini mengatur jadwal belajar anak-anak. Ia tidak banyak bicara, lebih suka bekerja diam-diam. Tapi setiap kali Andini butuh bantuan, Wahyu selalu ada. Andini mulai menyadari, kebahagiaan yang selama ini ia cari ternyata sederhana. Bukan pesta mewah, bukan gaun pengantin mahal, tapi senyuman anak-anak, tawa ibu-ibu di pengajian, dan tangan-tangan tulus yang siap membantu tanpa pamrih. Dan siapa sangka, dalam perjalanan itu, ada Wahyu pria yang diam-diam mulai menata ulang hatinya, pelan-pelan, tanpa Andini sadari. Suatu malam, Andini kembali bersujud panjang. Doanya kali ini berbeda. "Ya Allah, jika ini jalan yang Kau pilihkan, aku ikhlas. Jika ada seseorang yang Kau kirimkan untuk menguatkanku, tuntun aku agar tidak lalai menjaga hati." Matahari sore itu hangat, Andini duduk di serambi masjid sambil merapikan catatan bacaan anak-anak. Beberapa lembar kertas berserakan di pangkuannya. Ia tersenyum kecil, membaca tulisan aksara Arab yang belum sempurna, tapi penuh semangat. Suasana hatinya belakangan ini tenang. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi beban masa lalu. Sejak bertemu Wahyu, semuanya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi dikejar bayang-bayang. Kenapa? Ia belajar ikhlas dengan cerita yang sudah ditulis Allah untuknya. Namun, semua itu berubah sore itu. Tiara datang tergesa-gesa, napasnya terengah saat menghampiri Andini. Wajahnya cemas, seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Din," suara Tiara pelan, seperti takut merusak kedamaian yang ada di wajah Andini. Andini menoleh menatap sahabatnya itu sambil tersenyum. "Ti, duduk dulu, mau teh hangat?" Tiara menggeleng cepat. Ia duduk di samping Andini, menunduk sejenak, lalu membuka ponselnya. "Aku baru dapat kabar dari teman SMA kita. Faris, dia nggak ninggalin kamu karena nggak cinta." Andini terdiam. Nama itu sudah lama tidak ia dengar dengan perasaan apapun. Sekarang tiba-tiba disebut lagi. Tiara melanjutkan, "Faris dipaksa ninggalin kamu. Ayahnya nggak setuju sama kamu, Din. Mereka mau Faris nikah sama anak pengusaha yang bisa nyelamatin bisnis keluarga mereka." Andini mendengar kalimat itu tanpa reaksi berlebihan. Ia hanya diam, matanya kosong, seperti memproses apa yang baru saja diucapkan Tiara. "Faris nggak pernah berani bilang langsung," lanjut Tiara lagi. "Dia milih kabur karena takut kamu makin sakit kalau dengar alasan sebenarnya." Andini menutup catatan di pangkuannya perlahan.
Jari-jarinya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Hanya matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku udah gak marah, Ti, ucapnya pelan. Dulu iya, dulu aku benci, kecewa, hancur. Tapi sekarang aku ngerti. Tiara menggenggam tangan Andini. Kamu yakin gak mau ketemu dia? Katanya Faris mau minta maaf. Andini menunduk, menghela napas panjang. Ada bagian dari dirinya yang ingin tahu apa yang akan Faris katakan. Tapi bagian yang lebih besar merasa itu tidak perlu lagi. Aku sudah memaafkan dia, ujar Andini lembut. Bahkan sebelum tahu alasannya. Karena kalau aku nggak memaafkan, aku nggak akan sampai di sini. Malam itu, Andini duduk di teras rumah. Langit bertabur bintang dan semilir angin membawa wangi tanah basah setelah hujan siang tadi. Ia memejamkan mata, mengingat hari-hari ketika ia pertama kali jatuh, menangis, dan merasa dunia menghancurkannya. Sekarang, luka itu sudah menutup, tapi bekasnya tetap ada. Dan itu tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian, secara tak sengaja, Andini melihat Faris di sebuah acara pengajian besar di kota. Faris berdiri di kejauhan, tampak lebih kurus, wajahnya lelah, matanya sendu seperti menyimpan penyesalan yang dalam. Pandangan mereka bertemu. Faris tersenyum kecil, lalu menunduk. Ia tidak mendekat, tidak memaksa. Ia hanya berdiri di sana, seolah mengatakan maaf tanpa kata. Andini menatapnya sebentar, lalu tersenyum pelan. Ia mengangguk, lalu berbalik melangkah pergi tanpa beban. Ia tahu hidup Faris dan hidupnya adalah dua jalan berbeda yang tak lagi perlu saling mengikat. Di jalan pulang, Andini berjalan di samping Wahyu, yang kebetulan juga hadir di acara itu. Mereka tidak banyak bicara, hanya berjalan beriringan. Wahyu melirik Andini, seolah ingin bertanya, tapi urung. Andini lebih dulu membuka suara. Mas Wahyu, katanya lembut. Kalau Allah menguji kita, kadang kita nggak ngerti kenapa. Tapi setelah semua ini, aku sadar, nggak ada yang sia-sia. Wahyu tersenyum samar. Iya, semua ada waktunya. Yang penting kita terus berjalan. Andini mengangguk. Di hati kecilnya, ia merasa ringan. Sangat ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar siap untuk masa depan barunya. Hari itu, Andini sibuk mengatur tumpukan buku bacaan anak-anak di ruang belajar kecil yang ia buat di rumahnya. Sejak beberapa bulan lalu, rumah itu ramai oleh suara anak-anak yang datang untuk belajar, mengaji, membaca, bahkan sekadar bermain. Baginya, ini adalah kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Tiara masuk membawa 2 gelas teh manis, meletakkannya di meja kayu yang mulai usang. Din, ada yang mau ketemu, ucapnya hati-hati. Andini menoleh, bingung. Siapa? Tiara tersenyum samar. Hasan, ingat temannya Mas Damar. Andini terdiam sejenak. Nama itu memang tidak asing. Hasan, sahabat kakaknya yang dulu sering main ke rumah saat mereka masih kecil. Lelaki yang kini menjadi seorang pengusaha sukses di bidang properti syariah. Dulu, Andini hanya mendengar kabarnya dari kakaknya. Tidak pernah ia sangka pria itu akan datang mencarinya. Hasan duduk di ruang tamu dengan penampilan rapi, kemeja putih bersih, jam tangan kulit koklat, aroma parfum yang lembut tapi maskulin. Sikapnya tenang, wajahnya ramah, namun menyimpan wibawa yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Andini, sapa Hasan setelah Tiara meninggalkan mereka berdua. Sudah lama ya, kita nggak ketemu. Andini mengangguk pelan, duduk di hadapannya. Iya, Mas Hasan, dulu sering main sama Mas Damar. Hasan tersenyum. Sekarang Mas Damar sibuk di luar negeri. Kadang-kadang aku ngobrol sama dia. Dia cerita soal kamu. Katanya Andini sekarang luar biasa. Kuat. Andini menunduk, tersipu tapi tetap menjaga sikap. Biasa aja Mas, aku cuma mencoba jalan yang menurutku benar. Ada hening beberapa detik. Hasan menatap Andini lekat tapi sopan. Pandangan yang tak menghakimi namun membuat Andini sedikit gelisah. Aku kesini, lanjut Hasan, bukan cuma mau silaturahmi. Aku mau bicara sesuatu yang penting. Andini mengangkat wajah, mencoba tersenyum walau hatinya berdebar.
Silakan Mas. Hasan menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. Aku sudah lama sendiri, sibuk dengan pekerjaan membangun usaha. Tapi sekarang aku ingin menikah. Aku ingin seseorang yang bukan cuma pendamping hidup, tapi juga partner dalam ibadah, dalam perjuangan hidup ke depan. Dan aku melihat itu di kamu, Din. Andini terdiam. Ia tidak menduga kalimat itu akan keluar secepat ini. Mas Hasan, kita baru ketemu lagi setelah lama. Hasan tersenyum. Aku paham, aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu niatku. Aku serius. Andini menarik napas dalam. Ia mengerti Hasan bukan sekadar basa-basi. Lelaki itu memang matang, terukur, dan tulus dalam kata-katanya. Dia punya kehidupan yang mapan, visi yang jelas, bahkan agama yang kuat, sosok yang mungkin akan dibanggakan siapa saja. Malam itu, Andini duduk lama di ruang tamu. Ibunya menghampiri, duduk di sampingnya. Ibu suka sama Mas Hasan, ujar ibunya pelan. Dia lelaki baik, pekerja keras, agamanya juga bagus. Dia serius sama kamu. Andini hanya menunduk. Ibu gak mau maksa. Lanjut sang ibu, tapi kamu juga harus realistis, nak. Hidup itu butuh sandaran yang kuat. Andini mengangguk pelan. Ia paham maksud ibunya. Sejak kehilangan ayah, ibunya hidup dengan penuh perjuangan. Ibunya ingin yang terbaik, bukan karena ambisi, tapi karena kasih sayang. Beberapa hari berlalu, Andini mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Mengajar anak-anak, mengurus rumah, membantu di masjid. Tapi benaknya penuh dengan pikiran tentang Hasan dan Wahyu. Wahyu berbeda. Ia bukan pria yang mapan seperti Hasan. Ia tinggal di rumah kecil di kampung, menghidupi ibunya dengan bekerja di proyek-proyek pembangunan masjid dan sedekah dari pengusaha yang ia kenal saat jadi relawan. Tapi Wahyu selalu ada. Saat hujan turun dan masjid bocor, Wahyu memperbaikinya tanpa diminta. Saat Andini sakit karena kelelahan, Wahyu datang membawakan bubur hangat dan obat tanpa banyak bicara. Wahyu diam-diam menata hatinya dengan kebaikan yang tak pernah diumbar. Suatu sore, Andini berbicara dengan Wahyu di serami masjid. Ia bercerita soal tawaran Hasan tanpa menyebutkan semua detail. Tapi Wahyu mengerti. Wahyu tersenyum meski matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Andini, pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu memilih Hasan, aku yakin itu pilihan baik. Dia lelaki yang baik. Andini menatap Wahyu, mencoba mencari ketulusan yang selalu ia lihat. Kalau aku memilih tetap di sini, hidup sederhana, bantu anak-anak, bantu masjid. Gimana menurut Mas Wahyu? Wahyu menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi. Kalau itu pilihan kamu, aku ingin jadi orang yang tetap ada di samping kamu. Dalam bentuk apapun. Andini menahan napas. Ia sadar Wahyu tidak melamarnya. Tidak ada kata-kata cinta, tidak ada janji manis. Tapi ada ketulusan, ada pengorbanan tanpa pamrih. Malam itu, Andini berdoa lama. Ia memohon petunjuk. Ya Allah, jika Hasan adalah jalan terbaikku, mudahkan hatiku menerimanya. Tapi jika Wahyu adalah orang yang kau pilihkan untukku, kuatkan aku untuk bertahan dalam kesederhanaan ini. Dan esok paginya, keputusan mulai terbentuk dalam hatinya. Matahari sore itu redup, seperti menyembunyikan cahayanya di balik awan kelabu. Andini duduk di teras rumah, memandangi kebun kecil yang ia tanami bunga melati. Tangannya sibuk menggunting ranting, tapi pikirannya entah melayang kemana. Sudah 3 hari berlalu sejak Hasan datang bersama keluarganya. Ibu Andini sibuk merapikan rumah, memasak, menyambut tamu dengan hangat. Hasan sopan dan santun, keluarganya pun begitu. Semuanya terasa mudah, seperti jalan yang dibuka Allah tanpa rintangan. Namun, hatinya tetap gelisah. Suatu malam, Tiara datang membawa kabar yang tak ia duga. Din, Faris pulang dari Jakarta. Dia nyari kamu. Andini menghentikan aktivitasnya melipat mukena. Tangannya membeku di udara, napasnya tercekat. Nyari aku, buat apa? Suaranya serak. Tiara menggigit bibir, ragu untuk melanjutkan. Dia bilang, dia mau minta maaf. Dia mau memperbaiki semuanya.
Andini menatap sahabatnya itu, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bercanda. Dia terlambat, Ti. Tiara menggenggam tangan Andini, lembut namun erat. Kadang yang terlambat itu bukan orangnya, Din, tapi kita yang belum siap menerima dia lagi. Andini menghela napas berat. Ia tidak ingin membuka pintu yang sudah ia tutup rapat. Tapi malam itu, pikirannya dipenuhi bayangan Faris. Keesokan harinya, Faris benar-benar datang. Ia berdiri di depan pagar rumah Andini, menunggu tanpa suara, seperti lelaki asing yang kebingungan mencari arah. Ia lebih kurus dari terakhir kali, Andini melihatnya di pengajian. Wajahnya lebih tua, matanya sayu namun tegas. Andini membuka pintu pagar dengan hati-hati. Ada apa, Faris? Faris tersenyum tipis, seperti seseorang yang takut harapannya runtuh sewaktu-waktu. Aku cuma mau bicara, Din. 5 menit saja. Andini mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga, tempat yang dulu sering mereka pakai ngobrol berjam-jam tentang mimpi-mimpi mereka. Faris menatap Andini dalam-dalam. Aku salah. Aku pengecut. Aku nggak berani lawan ayahku waktu itu. Aku pikir ninggalin kamu cara terbaik buat nyelamatin kamu dari masalah keluargaku. Andini diam, jari-jarinya memainkan lipatan jilbabnya. Aku nggak pernah berhenti mikirin kamu, Din. Aku nyesel. Suara Faris bergetar. Sekarang aku bebas. Ayahku udah nggak urus aku lagi. Aku hidup dari nol. Aku balik buat nebus semua yang udah aku lakuin ke kamu. Andini menutup mata sejenak. Dulu, ia bermimpi mendengar kalimat itu. Tapi kenapa sekarang rasanya hambar, seperti membuka buku lama yang halaman-halamannya sudah usang. Faris. Suara Andini pelan tapi mantap. Kenapa baru sekarang? Faris terdiam. Ia menghela napas. Karena baru sekarang aku punya keberanian. Andini tersenyum kecut. Dulu aku butuh kamu, Faris. Saat aku terpuruk. Saat aku dipermalukan di depan keluarga dan tamu undangan. Saat ibu menangis setiap malam karena malu. Tapi kamu gak ada. Faris menunduk, telapak tangannya mengepal di lutut. Aku ngerti. Aku gak maksa kamu balas perasaanku. Aku cuma mau kamu tahu. Aku selalu nyesel. Malam itu, Andini menangis di kamar. Ia memeluk lututnya, membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. Tidak karena Faris, tapi karena dirinya sendiri. Ia bingung. Hatinya rapuh lagi, padahal ia pikir sudah sembuh. Hasan ada dengan tawaran stabilitas dan masa depan yang jelas. Wahyu ada dengan ketulusan dan keteguhan yang tak banyak bicara. Dan sekarang Faris datang membawa cerita lama yang belum selesai. Beberapa hari berikutnya, Andini menjauh dari semua orang. Ia lebih banyak berdiam diri di kamar, berdoa, membaca Al-Quran. Ia mencari jawaban yang tak ia temukan dalam pikirannya. Di antara isakan doanya, ia berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku memilih karena luka. Bimbing aku memilih karena cintamu." Tiara datang lagi. Din, Hasananya, kamu udah siap kasih jawaban? Andini menggeleng. Belum. Wahyu. Tiara mencoba lagi. Andini menarik napas panjang. Dia mulai jaga jarak. Tiara menatap sahabatnya itu dengan iba. Kamu harus pilih, Din. Jangan terlalu lama di tengah. Beberapa hari kemudian, Andini memberanikan diri bertemu Wahyu di masjid. Wahyu sedang memperbaiki lampu di serambi. Ia tersenyum saat melihat Andini datang, tapi senyumnya hambar. Andini, sapanya pelan. Sudah lama nggak kelihatan. Andini berdiri diam beberapa saat. Mas Wahyu, kenapa menjauh? Wahyu menurunkan tubuhnya dari tangga kecil, meletakkan obeng di saku bajunya. Ia menatap Andini tenang, seperti biasa. Aku nggak mau ganggu keputusan kamu. Aku bukan siapa-siapa. Andini menatap lelaki itu, hatinya perih. Kamu penting buat aku, Mas. Wahyu tersenyum miris. Aku nggak punya apa-apa buat kamu, Din. Hasan, Faris, mereka punya masa depan yang jelas buat kamu. Andini menahan napas, hatinya bergetar. Ia sadar, semua orang menunggunya memilih. Tapi bagaimana memilih jika hatinya masih kabur? Malam itu, Andini menulis surat pada dirinya sendiri. Andini, ini bukan tentang siapa yang terbaik di antara mereka,
tapi siapa yang membuatmu lebih dekat pada Allah? Siapa yang membuat hatimu lebih tenang, bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Surat itu ia lipat, ia letakkan di bawah sajadahnya. Ia sujud panjang malam itu, menyerahkan hatinya pada Yang Maha Menggenggam. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Udara sejuk menyelinap di sela-sela jendela rumah Andini yang terbuka separuh. Ia duduk di depan cermin, merapikan kerudung polos warna krem di kepalanya. Wajahnya tenang, meski di dalam hatinya ada gelombang yang baru saja reda. Hari ini ia sudah memantapkan keputusan yang selama ini membuatnya ragu dan gelisah. Setelah bermalam-malam berdoa dan bermuhasabah, setelah mendengarkan suara hatinya yang paling jujur, Andini tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak bisa terus berdiri di persimpangan. Faris menunggu di warung kopi yang tak jauh dari rumah Andini. Ia memilih tempat itu karena dulu sering di sana mereka berbicara berjam-jam, berbagi impian dan harapan. Tapi kali ini Faris duduk sendirian, matanya terpaku ke arah jalan kecil menanti sosok yang ia rindukan sekian lama. Tak lama, Andini datang. Langkahnya mantap tanpa ragu sedikit pun. Ia menundukkan kepala memberi salam, lalu duduk di seberang Faris. Senyumnya hangat, tapi ada jarak yang jelas di antara mereka. "Terima kasih sudah mau ketemu aku lagi, Din," kata Faris pelan. Andini mengangguk. "Aku juga terima kasih, Faris, karena kamu sudah jujur datang bicara." Mereka terdiam sejenak. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas kopi terdengar. Faris memandang Andini, ada harap di matanya, seolah ia masih menyimpan kemungkinan bahwa Andini akan menerimanya kembali. Namun Andini menghela napas, menunduk sejenak sebelum mulai berbicara. "Faris, aku sudah pikirkan semua. Aku syalat istikharah berkali-kali. Aku tanya pada hatiku yang terdalam." Faris menegakkan punggungnya, napasnya terlihat lebih cepat. "Aku maafkan kamu, Faris. Aku nggak simpan marah atau dendam. Apa yang terjadi waktu itu memang menyakitkan, tapi aku sudah ikhlas." Faris mengangguk pelan, tapi matanya memerah. "Tapi aku nggak bisa kembali seperti dulu. Bukan karena aku nggak peduli lagi, bukan karena aku nggak menghargai usahamu sekarang, tapi karena hatiku sudah berjalan ke arah yang lain." Andini menatap mata Faris, penuh ketegasan, namun tetap dengan kelembutan. "Kebahagiaan itu bukan tentang kembali pada orang yang pernah meninggalkan kita, Faris, tapi tentang bersama seseorang yang tidak pernah pergi." Faris mengatupkan bibirnya erat, rahangnya mengeras. Ia menunduk, berusaha menelan kenyataan yang baru saja Andini sampaikan. Ia menyandarkan punggung di kursi, menarik napas panjang. "Aku mengerti, Din." Suaranya pelan tapi jelas. "Terima kasih sudah mau bicara jujur. Aku cuma ingin kamu bahagia, walaupun bukan sama aku." Andini tersenyum, senyum lega bercampur haru. "Terima kasih juga karena sudah datang menyelesaikan apa yang dulu tertunda." Mereka berdiri bersamaan. Faris mengulurkan tangan tapi ia urungkan, lalu hanya menundukkan kepala. Andini pun membalas dengan senyum. Mereka berpisah tanpa dendam, tanpa luka yang belum sembuh. Hanya ada doa yang mengiringi langkah masing-masing. Di rumah, Andini bercerita kepada ibunya tentang pertemuan itu. Ibu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu mengusap punggung tangan Andini. "Kamu hebat, Nak. Ibu tahu itu keputusan berat, tapi ibu bangga." Andini memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Beberapa hari berlalu, Hasan datang lagi ke rumah, kali ini tanpa membawa keluarganya. Ia datang sendiri, duduk di ruang tamu, menunggu jawaban Andini yang selama ini ditundanya. Andini keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk berhadapan dengan Hasan. Lelaki itu tetap tenang, seperti biasa. "Mas Hasan," Andini membuka pembicaraan dengan suara lembut. "Terima kasih sudah bersabar menunggu aku." Hasan tersenyum kecil. "Aku nggak apa-apa nunggu, Din. Aku cuma ingin tahu apa keputusanmu." Andini menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Mas Hasan orang baik. Aku percaya Mas Hasan akan jadi imam yang baik juga. Tapi aku merasa hatiku lebih tenang memilih jalan yang lain." Hasan mendengarkan dengan saksama.
Tidak ada perubahan di wajahnya, ia tetap tenang dan lapang. Aku memilih seseorang yang mungkin gak punya apa-apa, tapi dia gak pernah pergi dari aku. Dia selalu ada di saat aku gak punya siapa-siapa. Aku memilih Wahyu. Hasan menatap Andini dalam-dalam lalu mengangguk. Itu jawaban yang jujur dan aku menghargainya. Hasan tersenyum. Aku doakan kamu dan Wahyu bahagia, Din. Andini menatap Hasan penuh rasa hormat. Ia bersyukur bertemu dengan pria seperti Hasan, yang tahu cara mencintai dengan keikhlasan. Petang itu, Andini berjalan menuju masjid, di mana Wahyu sedang mengepel lantai serambi. Lelaki itu tetap seperti biasa, sederhana dengan kemeja polos dan celana panjang kusam, namun bersih. Andini berdiri di hadapannya. Wahyu mendongak, terkejut. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya pelan. Andini menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Aku mau bilang sesuatu." Wahyu berdiri, mengelap tangannya dengan sapu tangan lusuh. "Apa itu?" Andini mendongak, menatap mata Wahyu yang penuh kehangatan. "Aku milih kamu." Wahyu terpaku. Matanya membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Aku tahu hidup sama kamu gak akan mewah. Mungkin kita gak punya rumah besar, mungkin juga gak punya banyak tabungan." Lanjut Andini dengan nada pelan tapi mantap. "Tapi aku percaya kamu gak akan pernah ninggalin aku. Aku percaya kamu akan tuntun aku sampai akhir." Wahyu terdiam lama, lalu perlahan ia tersenyum. Senyum itu bagi Andini jauh lebih berharga daripada apapun. "Aku gak janji hidup kita mudah, Din. Tapi aku janji kita akan sama-sama belajar jadi lebih baik." Andini mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu yang aku mau, Mas." Malam itu, langit penuh bintang. Dan di bawah bintang-bintang itu, ada dua insan yang akhirnya saling menemukan. Bukan karena masa lalu yang sempurna, bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena keteguhan hati untuk mencintai dengan keikhlasan. Petang itu, Andini berjalan menuju masjid, di mana Wahyu sedang mengepel lantai serambi. Lelaki itu tetap seperti biasa, sederhana dengan kemeja polos dan celana panjang kusam, namun bersih. Andini berdiri di hadapannya. Wahyu mendongak terkejut. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya pelan. Andini menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Aku mau bilang sesuatu." Wahyu berdiri, mengelap tangannya dengan sapu tangan lusuh. "Apa itu?" Andini mendongak, menatap mata Wahyu yang penuh kehangatan. "Aku milih kamu." Wahyu terpaku. Matanya membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Aku tahu, hidup sama kamu gak akan mewah. Mungkin kita gak punya rumah besar, mungkin juga gak punya banyak tabungan." Lanjut Andini dengan nada pelan tapi mantap, "Tapi aku percaya kamu gak akan pernah ninggalin aku. Aku percaya kamu akan tuntun aku sampai akhir." Wahyu terdiam lama. Lalu, perlahan ia tersenyum. Senyum itu, bagi Andini, jauh lebih berharga daripada apapun. "Aku gak janji hidup kita mudah, Din. Tapi aku janji kita akan sama-sama belajar jadi lebih baik." Andini mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu yang aku mau, Mas." Malam itu, langit penuh bintang. Dan di bawah bintang-bintang itu, ada dua insan yang akhirnya saling menemukan. Bukan karena masa lalu yang sempurna, bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena keteguhan hati untuk mencintai dengan keikhlasan. Pagi itu, matahari memancarkan sinarnya dengan lembut, seolah ikut menghangatkan hati Andini yang dipenuhi rasa syukur. Sudah beberapa hari sejak pertemuannya dengan Hasan, lelaki yang begitu sabar menunggu jawaban darinya. Setelah banyak pertimbangan, doa panjang di malam-malam sunyinya, akhirnya Andini merasa hatinya mantap. Ia duduk di ruang tengah rumahnya bersama ibunya, menyulam taplak meja sambil sesekali tersenyum kecil. Ibunya memperhatikannya dengan pandangan penuh kasih. "Sudah siap?" tanya ibunya pelan. Andini mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. "Insya Allah, Bu. Hati ini sudah mantap." Hari itu Hasan datang lagi. Ia tidak membawa keluarga besarnya, hanya ditemani kakaknya yang sekaligus menjadi sosok ayah baginya setelah orang tua mereka tiada. Andini menyambut mereka dengan hangat,
duduk di ruang tamu yang sederhana namun bersih dan nyaman. Ibunya menyuguhkan teh manis hangat dan kue buatan Andini sendiri. Hasan menatap Andini sesekali, tapi selalu dengan cara yang sopan. Ada ketenangan di wajahnya, keteguhan dalam sikapnya. Andini, suara Hasan pelan tapi jelas. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja sebelum melanjutkan. Aku datang ke sini bukan sekadar untuk bertamu. Aku datang untuk melamar kamu dengan niat yang sungguh-sungguh. Andini menunduk. Rona merah merayapi pipinya. Suasana hening beberapa saat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku nggak bisa janji banyak hal, lanjut Hasan. Aku bukan orang kaya, tapi insya Allah aku mampu menafkahi. Aku nggak sempurna, tapi aku mau belajar jadi imam yang baik. Dan aku ingin kamu menjadi teman dalam belajar itu. Andini mengangkat wajahnya perlahan menatap mata Hasan. Ia melihat kejujuran di sana, juga harapan yang sederhana namun kuat. Dengan suara lembut, Andini menjawab, Mas Hasan, aku menerima lamaran ini. Aku percaya ketika niat kita baik, Allah akan memudahkan. Wajah Hasan berubah. Senyum tipis yang selama ini selalu terlihat datar kini berkembang lebar, seperti beban yang lama ia pikul perlahan sirna. Ia menunduk pelan, mengucap syukur, Alhamdulillah. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan. Namun tak ada pesta mewah, tak ada baju pengantin mahal atau dekorasi megah. Andini memilih kesederhanaan, persis seperti yang diimpikannya. Pernikahan yang tidak memberatkan, tetapi kaya akan makna. Suatu sore, Hasan datang membawa 2 buku kecil bersampul hijau. Apa ini? Tanya Andini penasaran saat Hasan menyerahkannya. Buku catatan amal, jawab Hasan sambil tersenyum. Aku pikir, sebelum kita menikah, lebih baik kita mulai dengan mencatat target kebaikan yang ingin kita capai bareng. Andini tersenyum haru. Ia membuka halaman pertama dan membaca tulisan tangan Hasan yang rapi. Bersama membangun rumah tangga yang dicintai Allah. Belajar mengaji bareng setiap malam. Syalat berjamaah kecuali ada halangan. Saling mengingatkan dalam sabar dan syalat. Matanya berkaca-kaca. Ia menutup buku itu perlahan lalu menatap Hasan. Mas, makasih. Aku gak pernah nyangka akan dapat seseorang yang ngajak aku tumbuh bareng, bukan sekadar hidup bareng. Hasan tersenyum, matanya teduh. Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu, Din. Dulu aku pikir pernikahan itu tentang saling melengkapi. Sekarang aku sadar, ternyata pernikahan itu tentang saling menuntun menuju kebaikan. Hari pernikahan tiba. Pagi itu hujan turun perlahan, seperti membasuh dunia dengan kesegaran baru. Di rumah Andini, suasana hangat terasa. Ia duduk di depan meja rias sederhana, mengenakan kebaya putih bersih yang dijahit sendiri oleh bibinya. Ibunya menatap Andini dari belakang, matanya basah namun tersenyum. Kamu cantik, nak. Ayahmu pasti bangga lihat kamu hari ini, ucap ibunya, suaranya bergetar. Andini menggenggam tangan ibunya erat. Kalau bukan karena doa ibu, aku gak akan sampai di titik ini. Ketika akad dimulai, Hasan duduk tenang di depan penghulu. Suaranya tegas saat mengucap ijab kabul tanpa ragu. Para saksi mengangguk serentak, suara sah terdengar lantang. Andini menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bertepi. Malam pertama mereka sebagai suami istri diisi dengan sederhana. Di dalam rumah kontrakan kecil yang baru saja mereka isi dengan perabotan bekas, Hasan duduk di sebelah Andini, membuka mushaf Al-Quran kecil. Aku bacain ya, Din, katanya pelan. Andini mengangguk, menyandarkan kepala di bahu Hasan. Suara Hasan melantunkan ayat-ayat surah Ar-Rahman, lembut dan menenangkan. Setiap kalimat seperti menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tanda kasih sayang Allah. Di sela-sela tilawah itu, Hasan berhenti sejenak, lalu menatap Andini. Aku janji, aku akan jadi suami yang gak cuma mencintaimu, tapi juga membawamu ke surga. Andini tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Hasan, menggenggamnya erat. Dan aku akan jadi istri yang terus menguatkanmu. Hari-hari mereka diisi dengan saling belajar.
Mereka bangun sebelum fajar, shalat tahajud berjamaah, lalu Hasan akan mengantar Andini ke majelis taklim sebelum ia sendiri pergi bekerja di bengkel milik kakaknya. Malam hari, mereka duduk berdampingan, menyusun rencana kecil. Kapan punya rumah sendiri, kapan memulai usaha kecil, dan kapan ingin pergi haji bersama. Mereka bukan pasangan kaya raya, tapi mereka kaya dengan harapan, doa, dan cinta yang tulus. Dan setiap malam, sebelum tidur, Hasan selalu bertanya, "Besok apa kebaikan yang mau kita lakukan bareng?" Andini selalu menjawab dengan senyum, "Apapun itu, asal bareng Mas Hasan, aku siap." Mentari pagi bersinar lembut di balik tirai jendela rumah kecil itu. Andini membuka mata perlahan, merasakan hangatnya cahaya yang menyentuh kulit wajahnya. Ia menghela napas panjang, membiarkan rasa syukur memenuhi dadanya. Hari itu bukan hari istimewa, bukan pula hari besar. Namun, baginya, setiap pagi yang ia lalui bersama Hasan selalu terasa seperti hadiah terindah dari Allah. Dulu, ia pernah berpikir hidupnya telah berakhir di hari pernikahannya yang batal. Ia mengira harga dirinya hancur, hidupnya remuk, dan masa depannya hilang. Tapi sekarang, ia tersenyum. Luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas yang justru menguatkan langkahnya. Allah telah mengganti air matanya dengan kebahagiaan yang ia tak pernah sangka sebelumnya. Di ruang tamu yang sederhana, Hasan duduk di atas sajadah, membaca Al-Quran dengan suara pelan, merdu, dan penuh kekhusyukan. Andini menyimak dari dapur sambil merapikan hidangan sarapan mereka. Bau nasi goreng sederhana yang ia buat bercampur dengan suara lantunan ayat suci yang menenangkan jiwa. Ketika Hasan selesai, ia mendekat dan mengecup kening Andini. "Barakallahu fiik, Din. Masya Allah, sarapannya wangi sekali." Andini tersenyum kecil. Ia menatap lelaki itu dengan rasa yang sulit ia gambarkan. Rasa aman, tenang, dan bahagia. Hasan bukan pria yang romantis dengan kata-kata puitis, tetapi perbuatannya selalu berbicara lebih dari apapun. Ia hadir, selalu ada, di saat susah maupun senang. Hasan tak pernah menuntut, tak pernah memaksa. Ia mencintai Andini dalam diam yang penuh makna. Hari-hari mereka berjalan penuh kesederhanaan. Hasan masih bekerja keras di bengkelnya, yang perlahan mulai berkembang. Andini sibuk mengajar anak-anak mengaji di masjid kampung. Banyak anak-anak dari keluarga tak mampu yang ia bimbing dengan sabar. Di sela kesibukan itu, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati, saling menyemangati, dan berbagi mimpi. Suatu malam, saat Andini dan Hasan duduk berdua di beranda rumah, sambil menikmati kopi hangat, Hasan berkata, "Din, kamu masih ingat gak waktu kita baru nikah dulu? Mas cuma punya satu set peralatan bengkel, sepeda motor rusak, dan rumah kontrakan bocor." Andini tertawa pelan, mengenang masa itu. "Iya mas, tapi saat itu juga aku merasa jadi istri paling beruntung di dunia." Hasan menatap istrinya dalam-dalam. "Kenapa?" Andini menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. "Karena aku tahu, Mas Hasan bukan cuma ngajak aku hidup bareng, tapi ngajak aku masuk surga bareng." Hasan diam sejenak. Ia menghela napas pelan, lalu mengangkat tangan Andini, menciumnya dengan taksim. "Insya Allah, Din, itu cita-cita terbesar Mas." Waktu terus bergulir, perlahan usaha bengkel Hasan makin maju. Mereka akhirnya bisa membeli lahan kecil di dekat masjid untuk membangun rumah cahaya, rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu. Tempat itu bukan hanya sekadar penampungan, tapi juga rumah kedua bagi anak-anak yang kehilangan keluarga. Andini mengajar mereka membaca Al-Quran, menulis, dan membantu mereka menghafal doa-doa harian. Hasan sendiri mengajari anak-anak itu keterampilan dasar, seperti memperbaiki sepeda, mengganti ban, dan berbagai hal praktis lainnya. Tak jarang, Hasan dan Andini menangis bersama ketika mendengar kisah hidup anak-anak itu. Seperti kisah Rahma, anak perempuan 5 tahun yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan. Atau Akbar, anak lelaki yang harus bekerja di pasar sejak kecil demi adik-adiknya.
Rumah cahaya menjadi tempat di mana luka-luka mereka perlahan disembuhkan oleh kasih sayang dan kehangatan Hasan dan Andini. Andini sering berkata pada Hasan, "Mas, dulu aku pikir kebahagiaan itu cuma tentang punya suami baik, rumah nyaman, atau anak-anak yang lucu. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati itu ada saat kita bermanfaat untuk orang lain." Hasan mengangguk, lalu menambahkan, "Dan saat kita yakin bahwa semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah." Namun, kehidupan tak selalu mulus. Suatu hari, Hasan jatuh sakit. Ia terlalu lelah bekerja dan jarang mengeluh, sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Andini panik, tapi ia tetap berusaha tenang. Malam itu, ia berdoa lama sekali di sepertiga malam, memohon agar Allah memberi kekuatan untuk Hasan. Setelah dirawat beberapa hari, Hasan mulai membaik. Dan di hari Hasan sembuh, ia berkata pada Andini, "Din, kamu kuat ya, kalau suatu hari Mas nggak ada." Andini menatap Hasan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia genggam tangan suaminya erat-erat. "Mas, kita nggak pernah tahu kapan ajal datang. Tapi yang aku tahu, aku mau hidup ini bareng Mas, sampai Allah pisahkan. Dan kalau Mas pergi duluan, aku akan terus jaga mimpi-mimpi kita." Hasan tersenyum lemah, air matanya menetes. "Amin, Mas juga janji akan terus doain kamu meski Mas udah gak di sini." Malam itu, mereka menangis bersama. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang dalam atas cinta yang telah mereka rajut dalam keimanan. Tahun demi tahun berlalu. Rumah cahaya makin ramai dengan anak-anak baru. Hasan dan Andini tetap bersahaja. Mereka hidup cukup, tidak kaya, tapi berkecukupan. Mereka dikenal di kampung bukan hanya karena kebaikan mereka, tapi karena keteguhan mereka menjaga prinsip dan keimanan. Andini pun akhirnya hamil, dan Allah titipkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Rafiq Hasan, artinya sahabat yang baik. Mereka membesarkan Rafiq dengan nilai-nilai yang sama, sederhana namun penuh cinta. Rafiq tumbuh menjadi anak yang cerdas, lembut hati, dan berbakti. Di akhir cerita ini, Andini berdiri di depan rumah cahaya yang kini telah berkembang menjadi pusat pendidikan kecil. Ia melihat anak-anak berlarian, tertawa, belajar, dan bercita-cita. Hasan berdiri di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat. "Din," bisik Hasan, "lihatlah, Allah memang selalu menyiapkan pelangi setelah hujan." Andini mengangguk, air matanya mengalir pelan. "Iya, Mas. Aku bersyukur dulu Allah menuliskan luka dalam hidupku, karena dari luka itu aku belajar kuat. Dan dari kuat itu aku bertemu Mas." Hasan menatap Andini, matanya basah. "Semoga Allah jaga kita sampai akhir hayat." Andini belajar, hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa banyak kita memberi. Luka yang pernah menghancurkan dirinya, kini telah menjadi jembatan menuju kebahagiaan sejati. Takdir Allah memang selalu lebih indah dari rencana manusia. Dan kini, ia tahu cinta sejati adalah ketika dua insan berjalan beriringan menuju ridha Allah, saling menguatkan dalam sabar, syukur, dan iman.